Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Katakan tidak pada narkoba. Bro, ayo kita pesta narkoba yuk. Tidak. Aku sudah hijrah. Ayolah sebentar. Tidak. Aku yang beli. Ayolah. Ini perlu. Alhamdulillah. Sekarang masyarakat Indonesia sedang bangkit. Datang satu membawa yuk ngaji yuk. Datang satu lagi mengatakan pemuda sahabat hijrah. Datang satu lagi macam-macam. Apalagi di Pekanbaru nih anak-anak mudanya. Ketika kemarin pengajian untuk anak muda, pertama pengajian anak muda dalam Masjid An-Nur, teramai dalam sejarah, penuh sampai ke tangga ke bawah. Ustadz Muzammil Hasbullah, ketika dia mau pengajian jam 8 dia mau ngasih pengajian, jam 6 anak-anak gadis sudah mengangguk menunggu Muzammil Hasbullah. Ketika Ustadz Muzammil Hasbullah menikah di Masjid Banda Aceh, maka hari itu update status semua anak gadis berkabung akhwat internasional. Hari berkabung akhwat luar biasa. Yang baru lagi datang Ustadz Hanan At-Taki, tak muat di atas, dibuat di bawah An-Nur, penuh kolam-kolam ikan di An-Nur semua sampai lapangan parkir penuh semua, pakai drone dari atas. Masya Allah. Ustadz Hanan At-Taki imam dari Masjid Salman ITB. Ini kebangkitan anak muda di masa akan datang. Allahu Akbar. Saya pun semangat ini karena saya tengok banyak anak-anak muda. Kalau orang tua isinya tentu judulnya tak ini. Tabligh Akbar menuju kebangkitan umat. Kalau orang tua isinya, Bapak Ibu sekalian, judul pengajian kita ini adalah tips-tips menghadapi sakratul maut. Diganti ya, anak-anak muda yang luar biasa. Pembawa acaranya tadi pakai jubah 2 orang, lalu mereka permasalahkan pula celana saya. Ini yang tak sedapnya. Pakai jubah aja lah. Kenapa Ustaz tak mau pakai jubah? Ini trauma masalah. Jadi waktu kuliah di Mesir dulu, ada kawan saya namanya Hasanuddin dari Kalimantan Selatan, Al-Banjari, orang Banjar. Kesamaan nama dan suku tidak tanggung jawab tukang cerita. Tiba-tiba habis sholat subuh, lama Samsudin ini pulang. Kami sudah mau sarapan. Setelah itu ditanya, oh kenapa lama betul? Aku dikejar anjing tuh. Pakai jubah, naik ke atas pokok kayu. Saya kan kemana-mana pergi sendiri, mana tahu nanti na'udzubillah mati mesin atau pecah ban, kan payah saya pakai jubah buka dongkrak. Oleh sebab itu maka saya pakai celana. Mau pakai jubah silakan, mau pakai celana panjang silakan. Antara yang jubah yang bercelana jangan kelahi. Kalau antara jubah dengan celana berkelahi, yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Oh pakai jubah datang, bagus. Oh pakai celana. Ini semuanya adalah selama dia masih menutup aurat. Alhamdulillah, anak-anak muda di Universitas Riau tak pernah membangkit-bangkit khilafiyah, tengkar kelahi masalah mazhab, tak pernah. Kemana ada dulu yang nanya saya waktu di pengajian di sini Universitas Riau, Ustaz Somad, ya saya mau tanya sama Ustaz ini, ya pertanyaan ini sudah saya tanyakan kepada seorang doktor dari Amerika dan dia tak bisa menjawabnya. Maksudnya menyepelekan saya. Maksudnya sedangkan dokter di Amerika tak bisa menjawab, apalagi lah kau cuma LCMA. Itu maksudnya itu. Di mana letak Allah kalau kita berzikir la ilaha illallah? Di mana letak la? Di mana letak ilaha? Di mana letak Allah? Saya jawab, letak la di sini, letak ilaha di sini, letak Allah pukulkan ke sini. Oh, bisa juga Ustaz ya. Mau ngetes dia depan, belum tahu dia. Oleh sebab itu, siapapun yang datang kemari, ustadz-ustadz itu alhamdulillah baik-baik, mantap-mantap semua.
Ustadz Dr. Zulkarnain Umar, Ustadz Tajuddin Nur LC dari Mesir hafal Quran, Ustadz Mustafa Umar diundang kemari, Ustadz Sofyan Siraj, itu serius senior kami seangkatan dengan Dr. Mustafa Umar. Hadirkan semua ustadz-ustadz kemari, pengajian dihidupkan, disemarakan. Adapun anak lajang, anak gadis yang foto-foto di bawah pokok kayu, foto-foto di jembatan, itu yang belum hijrah, maka dia ini bukan musuh kita, dia ini kawan. Kita ajakkan, ayo kita hijrah. Maka kuatkan pengajian di mana-mana, buat baleho besar-besar. Saya beberapa hari ini menengok baleho saya saja selalu mau lewat ke sini. Tengok baleho, besar baleho saya dibuat. Sini satu, sana satu, sampai lubang hidung itu pun macam terowongan Mina. Itulah semangatnya masyarakat Universitas Riau. Buat apa? Supaya semua orang tahu ini bukan cuman komunitas akademika Universitas Riau saja yang datang, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian-pengajian di An-Nur hadir juga, nampak wajah-wajah pagi-pagi hari ini. Apa hubungannya? Ikatan emosional. Dan bagus mereka melihat kampus, yang selama ini tuduhan nanti anak saya kalau kuliah di sini tak peduli agama, nanti kalau anak saya kuliah di sini nanti jadi orang sekuler, nanti ternyata itu apa? Tengoklah hari ini ulang tahunnya dengan pengajian. Saya sempat juga ragu mau datang nih, bayangan saya orang kalau ulang tahun itu kan ada lilinnya. Bayangkan kalau saya disuruh meniup 55 lilin. Ustaz, berikut ini peniupan lilin oleh Ustadz Somad, 55 lilin dengan satu napas. Apa tak mati tegak kita? Tapi ternyata Ustadz Somad suuzon, tak ada tiup-tiup lilin, yang ada justru adalah tabligh akbar. Usia 55 adalah usia kematangan, usia 55 kemenangan. Dari mana Ustaz tahu? Nabi Muhammad dapat wahyu 40, berkiprah di kota Makkah 13 tahun, 40 tambah 13 53. Perang terbesar paling banyak kemenangan, perang Badar tahun kedua, 40 tambah 13 tambah 2 pas usia 55 tahun. Dan ini kemenangan Universitas Riau. Allahu Akbar. Jadi 55 ini mesti semangat ke depan, harus menang. Dalam bidang apa? Dalam bidang Olimpiade Fisika Internasional. Dalam bidang apa? Dalam bidang berkarya, dalam bidang mereformasi, inovasi, kreasi. Itu yang akan menjadi kebanggaan di masa akan datang. Makanya Qori tadi membacakan ayat inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Yang mengkaji ayat surat Al-Baqarah jurusan tafsir Fakultas Usuluddin UIN Suska. Yang mengkaji masalah hadis jurusan hadis Fakultas Usuluddin. Yang mengkaji masalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali jurusan perbandingan mazhab Fakultas Islamic and Law Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Tapi yang belajar di sini, dia tidak membaca yang tersurat, dia tidak membaca kertas di atas pena, dia tidak membaca apa yang ada yang tertulis, tapi yang dia kaji apa? Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, berpikir tentang langit, keluarlah ilmu, namanya ilmu astronomi. Wal ardi, bercerita tentang bumi, keluarlah ilmu, namanya geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, keluarlah ilmu, namanya meteorologi, klimatologi, dan geofisika. La ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Membaca yang tersurat dapat pahala, membaca yang tersirat dapat pahala. Tapi yang bisa mengkaji itu siapa? Ulul albab, orang-orang yang punya pikiran. Makanya di sini dipertajam pikiran. Ini kalau dibelah kepala manusia, dibelah kepala kelinci, yang putih-putih dalam kepala manusia itu ada juga dalam kepala kelinci, sama putihnya. Kalau dimasak Pak Ustadz, mana saya tahu. Yang jelas otak itu sama semua, tapi tidak semuanya berfungsi. Maka kampus memfungsikan otak. Maka anak-anak muda di Universitas Riau ini status otaknya on.
Ini banyak orang sekarang punya otak tapi tertulis di situ off, tak berfungsi. Maka siapa yang mau on, kalau dia sudah dipakai on, kalau dia sudah disuruh pakai tak juga pakai, ditambah blok di belakang, blok on. Bahasa Betawinya blok on, bahasa kita bonga. Maka kita disuruh Allah Ta'ala 3 kali dalam Quran, afala taqilun, kenapa kau tak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kau tak berpikir? Afala tatazakkarun, kenapa kau tak berpikir? Gunakan pikiran akal sehatmu. Alhamdulillah, saya diundang oleh Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Somad? Tak salah lagi. Bisa Ustadz kami undang? Dari mana kalian? Fakultas Kedokteran Pak Ustadz. Salah sambung. Masa Fakultas Kedokteran mengundang saya? Mau ngaji masalah apa? Masalah otak Pak Ustadz. Saya tak paham tentang otak. Otak-otak tahu saya. Rupanya mau dipanel. Nanti Ustadz cerita otak menurut Quran dan hadis saja. Sedangkan nanti kami hadirkan dosen kami Fakultas Kedokteran spesialis otak. Oke lah, dibuat di Masjid Al-Falah. Ustadz Somad lalu dokter otak. Ustadz Somad kata dokter otak. Ya. Kenapa yang disebut ubun-ubun? Bapak Ibu semua hafal ayat. Saya pun hafal ayat itu. Tapi saya baru paham waktu ketemu Pak dokter otak. Nasihatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'ah, pelaku dosa. Ubun-ubun, pembohong, penipu, pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun? Kalau ada orang berzina, yang berzina kemaluannya. Kalau ada orang ngintip, yang ngintip matanya. Kalau ada orang mencuri, yang mencuri tangannya. Kalau ada orang merampok, yang melangkah kakinya. Tapi kenapa yang berdosa ubun-ubun? Kenapa Pak Ustaz? Pak Ustaz saya tanya, amalkan aja sih. Rupanya ada rahasia di sana. Ustadz Somad, otak manusia ini 4. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir memprogram acara, otak depan. Kenapa otak yang bertanggung jawab? Karena dialah yang berpikir apa yang akan dibuat ke depan. Makanya otak memerintah ke mata, otak memerintah ke telinga, otak memerintah ke tangan, otak memerintah ke kaki. Kalau rusak sensor otak, maka mati sebelah dan lain sebagainya. Otak tak berfungsi. Jangan sampai otak terbentur, geger otak. Maka pastikan dulu klik baru berjalan. Iklan Polda Riau. Klik baru jalan. Sudah klik baru jalan. Kau sudah klik tak berbunyi Pak. Kenapa? Rupanya helm itu rusak, putus sudah. Ini penting ke depan. Apa maknanya? Menjaga otak. Banyak orang pakai helm standar SNI. Untuk apa? Menjaga otaknya. Tapi ternyata selamat otak, tempurung kepala, selamat dari pecah dan retak. Tapi tak diisi dengan yang sempurna di dalam. Rusak otaknya, rusak isi kepalanya. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak. Apa yang merusak kepala Abdul Somad? Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Ogah, Pak Raden. 5 saja. Tapi anak-anak kita sekarang yang merusaknya datang dari Amerika. Wonder Woman, Spiderman, Batman, Superman, Cicakman. Wah apa-apa namanya. Datang pula dari Jepang, Naruto. Ada pula badannya bisa meletup sampai celana sobek-sobek, full. Ada pula yang datang dari laut naik ke atas, Godzilla. Ada pula yang dari atas meleleh-leleh air liurnya, alien. Ada pula mobil bisa berubah jadi orang, Transformer. Hafal juga Pak Ustaz, saya nonton juga. Alhamdulillah, orang Malaysia Melayu sama dengan kita agak baik. Itu yang tidak merusak. Upit-ipit, Jarjit baik, Meme pun baik, tapi Bang Saleh tak baik. Oleh sebab itu ini kita jaga. Itu iklan dari LGBT, lesbi, gay, transgender, biseksual. Maka kita jaga. Nih, jaga dari narkoba, sudah. Jaga dari LGBT. Alhamdulillah selama saya ngisi pengajian di Universitas Riau belum pernah ketemu yang melambai-lambai belum. Kadang berhenti saya tanya, mana fakultas pendidikan? Sana Pak. Yang ragu tuh nonton berkata, di mana? Sana. Nah ini bahaya. Maka kalau ada model begitu di sini, kalian buatkan program namanya Be a Man.
be a man, jadilah kau laki-laki yang perkasa. Buat situ latihan judo, latihan karate, latihan sepak bola. Walaupun dia pertama menendang itu apa harus fokus begini nendang karate begitu. Hai, saya memang asal lewat simpang ini ingat saya bencong itu simpang ini terus keluar. Setiap saya mau pergi ke Anur subuh jam 4, saya tinggal di Sukakarya Panam, keluar lewat Tabi Gadang masuk kiri, itu di pintu Undri itu bencong-bencong. Sudah tahu saya pakai koko, saya pakai peci, ini pelang apa ini? Tidak, Ustadz nih saya bilang. Tapi khawatir juga saya sempat mati mobil di situ, na'udzubillah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini penyakit sengaja diturunkan Allah untuk membinasakan umat Nabi Lut alaihissalam. Nama kampungnya Sadum, dari kata Sadum itulah nama penyakit sodomi. Dari kampung orang Sadum, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat bagian tanah yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, sampai murka Allah itu luar biasa. Disebut dia dengan Dead Sea, Dead laut, Sea mati, Dead mati, Sea laut, Dead Sea laut mati. Orang Arab menyebutnya Al-Bahrul Mayyit. Bahru artinya laut, Mayyit tahulah Mayyit, Bahrul Mayyit, laut mati. Kenapa? Tidak ada lumut yang tumbuh, tidak ada tanam-tanaman yang tumbuh di laut mati. Letaknya di Yordania. Saya pernah ke Yordania tahun 1998. Dari Jakarta kami naik pesawat Royal Jordan sampai ke Amman 6 jam. Tak ke laut mati, enggak, kena transit aja. Habis itu 6 jam baru kemudian ke Kairo. Kami pakailah jaket, Masya Allah, jaket macam mafia-mafia. Pakai jaket tebal, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi. Sampai di Kairo, rupanya musim panas. Kenangan di Yordania. Laut mati itu sampai ada sampai sekarang. Orang kalau berbaring di laut mati terapung dia karena kadar garam yang tinggi. Mahasiswa-mahasiswa dari Yordania kalau sudah musim haji membawa berbongkah-bongkah garam dari laut mati. Mereka jual ke jamaah haji. Untuk apa? Untuk dicampurkan ke kolam mandi, menghilangkan penyakit kudis, urap, kadas, dan panon. Bapak Ibu yang asik menggaru kalau sholat, nah pergilah ke laut mati. Dua kemungkinan, kalau tak pundak tu mati, awak mati. Itu bukti murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut mati sampai hari ini. Ternyata mukjizat Al-Quran, ulibatir Rum, bangsa Romawi pernah kalah. Di mana dia kalah? Fi adnal ardi, di bumi yang terendah. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengatakan bumi terendah, bumi terdekat. Ternyata setelah diteliti, permukaan bumi paling terendah dari permukaan laut adalah di laut mati. Lagi-lagi mukjizat Al-Quran berkata. Lalu siapa yang bisa memahami ini? Orang-orang yang pandai baca Quran. Ustaz tajwid mengkaji non mati berjumpa dengan qaf ming ba dibaca qalqalah qab dikum la'allakum tattaqun. Itu domennya ustaz-ustaz kita. Adik-adik yang sudah hafal Al-Quran, hafal jangan cuma hafal-hafal saja. Bacaannya bagaimana? Panjang pendeknya gimana? Datang ke Ustaz Tajuddin Nur. Ustaz, tolong dengarkan bacaan saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal salah tuh, bukan za, la. Letakkan ujung lidah di gigi atas. La. Yang jadi masalah gigi itu tak ada lagi. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Apa? Tunggu sebentar aku balik Pak Ustaz. Kenapa? Tinggal gigiku di rumah. Oleh sebab itu selagi masih muda nih, yang tua-tua jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kenapa? Karena bapak-bapak yang tua istiqamah, tak pernah kita merasa diri kita ini lebih. Kalau nampak saya orang tua, bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak, aku belum tentu seumur bapak. Banyak jemaah sudah memprediksikan saya, Pak Ustaz rajin-rajin minum madu ya, nampak aku tak lama Ustaz lagi.
Kalau nampak aku anak muda, kalian anak muda pembawa acara, anak-anak muda, amal kalian sudah banyak, dosa kalian belum banyak, sementara aku sudah bergelimang dosa, lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau nampak kita orang kafir, kau kafir, tapi hari ini kau kafir. Kalau kau dapat hidayah, kau bersyahadat, maka kau masuk Islam, kau bersih sebersih-bersihnya. Tak pernah kita merasa lebih dari orang lain. Walaupun hari ini di Universitas Riau luar biasa responnya, sampai kamera yang betiang 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu yang betiang, lain lagi yang tak betiang. 5 kamera, dah hidup dah tidak, Allahualam. Yang jelas nanti keluar videonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narkoba selamat, LGBT, LGBT selamat, apalagi yang merusak, free sex. Ini free sex ini luar biasa. Zaman saya dulu kalau mau kenalan sama perempuan menggeletar tangan takut. Zaman saya dulu, zaman sekarang tinggal cari nama lengkapnya, tuliskan di FB, enter, dapat fotonya, add friend, habis itu say hello, hi, habis itu minta nomor, jadi ketemu. Masalah tempat, hotel-hotel di Pekanbaru berserak macam musim hujan, tumbuhlah jamur-jamur di musim hujan. Hanya 150.000 net, bayar semalam, gratis 2 malam plus sarapan pagi. Bukan dia pernah nanya mana surat nikah, mana KTP, ini anak siapa, ini bini siapa. Terserah saja. Berapa banyak hotel-hotel di Pekanbaru dipakai 1 malam minggu hanya untuk 1 jam saja, dari jam 12 sampai ke jam 1. Itu kata siapa? Ada penelitian juga. Beberapa ustadz pura-pura jadi preman, pakai baju kemeja, pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai topi, masuk ke hotel, bisik, tolong sediakan kami ayam kampung. Dibawa mereka Ustaz Somad 30 orang, kami minta 7, dibaginya 30 orang untuk pesta seks. Saya tanya, kenapa tak kalian ajak saya? Kalau Ustaz kami ajak tak jadilah, kata dia. Ini Ustaz bawah tanah aja yang melakukan ini. Mana foto-fotonya? Ini fotonya Pak Ustaz. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Sebanyak ini ya. Ini bukan omong kosong. Anak-anak muda kita kena penyakit sifilis. Apa dia? Raja singa, tak sembuh-sembuh, luar biasa, na'udzubillah. Maka selamatkan anak muda, anak lajang, say no to bonceng. Tak lagi bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng, masuk angin, gemuk. Akhirnya orang tua malu, dinikahkan juga. Rapat gigi orang tua menikahkan anak hamil. Aku nikahkan engkau dengan mahal itu. Sah kau datang ke rumah lagi ya. Bolak-balik SMS masuk ke dalam HP saya nih, Ustaz Somad, apakah sah pernikahan perempuan yang hamil? Perempuan hamil nikahnya sah. Yang jadi masalah muncul 4. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tak bisa pakai bin dan binti nama bapaknya. Yang kedua, anak itu kalau dia laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. 3, kalau bapak itu mati, anak ini tak dapat harta warisan karena dia tak punya hubungan nasab. 4, kalau kebetulan anak itu lahir gadis cantik dipinang orang, si bapak tak bisa menikahkannya. Ini kan anak saya, itu bukan anakmu, tapi rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami bawa tes DNA, ini hasil DNA dia anak saya, bukan anakmu. DNA tak laku dalam Islam. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Jaga anak-anak muda kita. Nauzubillah. Makanya ketika saya pas seminggu sudah, hari Jumat malam Sabtu malam Ahad, saya bersama Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dia tanya, ngobrol-ngobrol, Ustaz Somad, ini di sekitar UII Jogja nih kami buat sertifikasi kos-kosan. Ada namanya komunitas paguyuban kos-kosan Islami. Jadi di kos-kosan ini ada ketuanya, disertifikasi layak apa tidak, tak boleh ikhtilat, tak boleh campur aduk, tak boleh keluar jam sekian. Maka paling tinggi ratingnya, selamat anak-anaknya, orang tuanya selamat. Dosen perguruan tinggi tidak hanya mencetak para akademisi intelektual,
tapi juga orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita berkata, ini bukan urusan saya. Urusan saya kan cuma 2 SKS, 16 tetap muka, pertemuan pertama, mid semester, akhir semester, libur asar 3 hari. Dulu. Ini tidak bisa, karena kita tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka bukan sekedar murid kita di dunia, tapi murid kita sampai di akhirat. Tapi kan saya bukan mengajar agama, Pak Ustadz. Mengajar matematika, mengajar fisika, mengajar biologi. Semua ilmu ini adalah ilmu-ilmu Islam. Kita baca dia, siapa namanya? Avicenna. Orang barat menulis namanya Avicenna. Nama bukunya apa? The Canon of Medicine. The Canon, tulisannya Canon, padahal itu buku aslinya saya baca di Maroko. Al-Qanun fi Tib, Al-Qanun. Tapi orang barat tak bisa menyebut Qanun, mereka sebut Canon karena banyak lemak babi di leher. Maka dia sebut The Canon, padahal kalau mau dibaca Al-Qanun fi Tib. Lalu kemudian masih ada patungnya sampai hari ini di Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Lepas Maroko, Samudra Atlantik. Habis Samudra Atlantik, naik kota pertama Algeciras. Dari Algeciras masuk ke Spanyol. Di Spanyol ada patung seorang laki-laki berjubah, bersorban, sedang memegang kepala. Sebelah kanan megang buku. Itu adalah patung Averroes. Averroes, ulama mazhab Maliki, bernama Ibnu Rus, ulama besar. Kitabnya dikaji Dr. Mawardi Muhammad Saleh di Islamic Center Bangkinang, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih 4 mazhab. Tapi juga dia ahli filsafat. Aristoteles, Demokritos, Thales, Socrates, semua ada dalam kepalanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ada di kepalanya. Demokritos, Socrates, Aristoteles, Thales, semua ada di kepalanya. Ini sejalan antara agama dan sains, ilmu pengetahuan. Hebat sains tapi tak paham agama, buta. Hebat agama tapi tak menguasai sains, lumpuh. Bagaimana umat Islam sekarang? Buta dan lumpuh. Sains tak paham, agama jahil. Tapi alhamdulillah hadir mahasiswa-mahasiswa Universitas Riau yang otaknya cerdas, agamanya hebat, intelektualnya tajam. Sejalan antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Fisiknya pula sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka rajin main bola, main futsal, berenang. Di mana dia berenang? Itu dekat sungai, tak jauh dari sini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan kalau ada orang-orang yang ragu masa depan Riau, siapa yang ragu tentang Riau ke depan, datanglah kalian ke Universitas Riau, keraguan kalian akan terjawab insyaallah. Allahu Akbar. Pas 1 jam ceramah. Tadi saya mulai pukul 9 kurang 25, sekarang 10 kurang 25. Di mana-mana saya ceramah 1 jam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Apalagi tadi botolnya cuma 330, setengah jam aja sebetulnya. Tapi karena ada pertanyaan, maka mana kertas-kertasnya yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab nanti saya jawab di blog saya www.somanmorocco.blogspot.com. download gratis. Sudah saya buka 2 kali 3 kali, kenapa tak terbuka Pak Ustaz? Paket tak ada, belilah agak 2 giga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang luar biasa. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-55. Semoga Universitas Riau tetap jaya menjadi universitas yang mencetak kader-kader yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.